senang. Alhamdulillah wa syukurillah, happy-nya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kami diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan budaya positif calon guru penggerak yang menjadi program kami yang kami ikuti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita semua, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, untuk pertama terkait dengan budaya positif, tentu semua akan bertanya sebenarnya seperti apa sih konsep budaya positif itu. Jadi pada dasarnya kami belajar dalam kegiatan guru penggerak ini, alhamdulillah ini sudah menjelang ke bulan keempat ya, bulan keempat insyaallah. Kami sudah melewati beberapa materi-materi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita sebaiknya menjadi guru, untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi motivator, untuk menjadi pelayan terbaik untuk anak didik kita tentunya. Untuk lebih jelasnya, mungkin alangkah baiknya teman-teman calon guru penggerak yang lain, ada Pak Roni, ada Pak Muhammad Idris, ada Ibu Syahriani, dan ada Ibu Juhura, serta saya secara bertahap sedikit pemaparan tentang budaya positif itu seperti apa dan bagaimana untuk kita laksanakan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Polewali. Untuk lebih awal, saya persilakan Ibu Juhura, dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebenarnya sedikit saya akan sampaikan karena memang sedikit yang saya tahu ya. Berbicara tentang budaya positif, ini adalah nilai-nilai keyakinan yang atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Jadi di sini kita harus tandai bahwa berpihak kepada siswa. Bagaimana agar siswa itu bisa menjadi pribadi yang hormat dan bertanggung jawab serta kritis. Ya, sebenarnya budaya positif ini sudah bukan lagi hal yang baru bagi kita ya. Kita sudah sering melaksanakannya. Seperti misalnya hal-hal positif yang biasa kita lakukan yang berpihak kepada anak itu merupakan bagian dari budaya positif. Cuman mungkin belum menyeluruh kita melaksanakannya. Kemudian salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif ini adalah itu dimulai dari lingkungan kelas mungkinnya yang paling kecil. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam kelas itu atau kebiasaan-kebiasaan baik yang tercipta di kelas kita jadikan budaya positif. Nah, salah satu cara untuk menjadikan budaya positif di kelas itu adalah kita melakukan kesepakatan di kelas yang kita kenal sekarang dengan istilah keyakinan kelas. Ya, dulu mungkin kesepakatan kelas. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan mungkin bagi Bapak Ibu guru, kenapa mesti keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan ya? Kenapa menggunakan keyakinan kelas? Karena dianggap bahwa suatu keyakinan itu mungkin kita akan lebih tergerak untuk atau bersemangat untuk melaksanakannya dibandingkan dengan hanya sekedar peraturan yang mungkin saja peraturan itu akan merugikan satu pihak. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian seperti misalnya ada aturan, misalnya contoh konkretnya misalnya seperti penggunaan masker. Kalau misalnya hanya sebagai aturan, mungkin itu anak-anak bisa saja tidak melaksanakan itu. Tapi kalau misalnya dalam diri anak sudah muncul keyakinan bahwa memakai masker itu merupakan suatu untuk kepentingan dirinya, untuk keselamatan dirinya, atau untuk kesehatan, maka tanpa ada aturan pun untuk memakai masker, mungkin anak-anak tetap akan memakai masker karena sudah tumbuh dalam keyakinan anak bahwa memakai masker ini merupakan suatu kebutuhan bagi mereka untuk kesehatan mereka. Ya, saya kira untuk itu. Kemudian apa bedanya dengan keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas ini lebih global ya, lebih universal dibandingkan dengan kalau aturan-aturan itu kan lebih konkret, lebih nyata. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bagaimana isi dari keyakinan kelas itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
tadi sudah dijelaskan bagi apa sih sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan selama ini di sekolah, tapi mungkin kita belum namanya itu budaya positif, tapi sebenarnya itu sudah kita lakukan. Nah, budaya positif ini tentu akan berawal dari keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan, awalnya kita mungkin selama ini membuat kesepakatan kelas, tapi sekarang lebih dengan menggunakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Karena kalau keyakinan itu sifatnya adalah dibangun dari motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Jadi keyakinan kelas apa saja sih keyakinan kelas sudah kita lakukan selama ini. Apa yang kita lakukan adalah misalnya 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah kita lakukan. Nah, mengapa kami mengangkat masalah senyum 5S ini kembali? Karena latar belakangnya adalah karakter anak kita, karakter murid kita yang selama ini sudah mulai kurang melakukan atau kurang memahami apa sih senyum, sapa, sopan, dan santun itu. Kenapa itu terjadi? Ya karena pelayanan pendidikan kita yang selama ini juga kurang maksimal selama adanya pandemi. Selain itu apa saja yang ada dalam keyakinan kelas itu nantinya akan dikembangkan oleh Bapak Ibu wali kelas, kemudian juga mungkin bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas. Apa saja selain itu, bagaimana anak-anak meningkatkan motivasi belajarnya. Tapi yang jelas dalam keyakinan kelas ini bukan berbentuk aturan, tetapi sesuatu yang mereka yakini bisa untuk laksanakan. Saya kira untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan-rekan CGP yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit dari pemaparan teman tadi bahwa saya terkesima tadi dengan penyampaian Bapak Pengawas bahwa tingkat yang paling tinggi adalah membudayakan. Jadi berangkat dari pemahaman teman tadi bahwa kondisi siswa kita sekarang ini setelah hantaman pandemi itu dirasakan bersama bahwa minimnya atau kurangnya karakter yang terbangun di anak didik kita. Terkadang kita dengan gampang mendengar bahasa-bahasa kotor yang keluar dari mereka, yang mereka tanpa sadari bahwa itu sebenarnya tidak sesuai dengan norma dan perilaku kejujuran kita. Jadi berangkat dari situ, salah satu tujuan dari sosialisasi budaya positif adalah bagaimana perilaku positif yang pernah ada di sekolah kita akan coba bersama-sama membudayakan kembali, menjadikan itu sebagai budaya sekolah kita. Contoh misalkan kemarin sebelum pandemi kita lakukan mengaji misalkan 5 menit sebelum pembelajaran, kemudian sholat berjamaah. Tadi sudah disampaikan juga Pak Laudin bahwa kalau perlu kita berikan apresiasi. Jadi melalui kesempatan budaya itu kedepannya di sekolah kita, itu adalah salah satu upaya bagaimana kita mencoba menciptakan peserta didik yang nantinya memiliki karakter dan nilai-nilai religius yang tinggi. Beberapa poin kemarin yang kami sepakati, di antara tadi sudah disebutkan Bu Sarani bahwa kita akan coba kembali memudayakan budaya 3S, senyum, sapa, 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian salat berjamaah mungkin kita akan coba, jadi kita akan buat aturannya seperti apa, aturan untuk mengontrol itu. Kemudian selain itu bagaimana juga kita mencoba menciptakan suasana kelas pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mungkin nanti kita akan coba merancang sebuah regulasi bagaimana teman-teman guru dengan metodenya sendiri menciptakan budaya atau suasana kelas yang menyenangkan bagi anak-anak didik kita nantinya. Kemudian intinya adalah apa yang kita lakukan ini, kita akan mencoba menggali hal-hal positif yang pernah kita lakukan dan akan kita jadikan sebagai budaya positif dan tentunya akan sejalan dengan visi sekolah kita. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari salah satu teman CGP. Ya, terima kasih. Jadi saya tambahkan saja tentang karakter yang terjadi sekarang. Jadi yang saya jalankan ini tentang budaya positif khususnya di kawasan saya, yaitu menanamkan tentang kata sopan. Misal karena karakter anak-anak kita sekarang banyak kata kasar, misal kata-kata kau ini banyak dari mana kau? Saya coba terangkan di kawasan saya ini kata-kata yang lebih sopan sedikit, yaitu kata-kata ki. Itu saya pelan-pelan dulu.
yang jadi itu supaya jadi kebiasaan dulu kata-kata sopan. Kira itu salah satu contoh itu. Terima kasih. Jadi itu gambaran kecil saja singkat terkait dengan budaya positif yang rencana kita akan rancang untuk kedepannya. Yang sebenarnya kita melihat dari kegiatan ini pada dasarnya kita sudah melakukan itu, tapi mungkin belum tertulis secara nyata sehingga ini seolah-olah abstrak. Gitu. Pada dasarnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, lalu apa bedanya dengan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini secara klasikal. Itu kalau tadi yang disampaikan, kalau kita bisa kaitkan lagi dengan budaya lokal kita, si Pakalabi itu kan sudah masuk semua bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling menyayangi. Karena kita melihat latar belakang yang baru-baru saja terjadi, bagaimana anak-anak kita terjadi perkelahian antara kelas 10 dengan kelas 3. Itu kan sudah konsepsi Pakalabi sudah hilang. Nah, dari latar belakang itulah sehingga kenapa tidak kita alhamdulillah banyak lulus dari guru penggerak untuk tahun ini dari SMA Negeri 1 Polewali dan juga didampingi oleh Pak Amri sebagai pengajar guru praktik. Kita membuat ini menjadi budaya kita di sekolah yang tentu tadi disampaikan oleh Pak Pengawas bahwa ini menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang tentu lahir dari kesadaran anak didik kita. Nah tentu dalam kegiatan pemikiran tentang budaya positif ini seharusnya lahir dari anak didik kita. Mereka maunya apa? Jadi kesepakatan kelas itu bukan yang kita merumuskan, tapi terlahir dari peserta didik, lahir dari mereka. Jadi silakan mereka, tapi kita nanti tadi sudah disepakati ya secara terbatas kemarin membuat secara klasikal itu dari 3 poin tadi. Tapi untuk itemnya secara rincinya nanti biarkan anak-anak kita di kelas untuk mereka mau apa, untuk kesepakatan kelas itu dijabarkan seperti apa. Mungkin seperti itu sosialisasi terbatas yang kami lakukan pada hari ini. Insya Allah ini tentu masih sangat berlanjut ke depannya karena kami masih dalam proses belajar melalui diklat guru penggerak selama 9 bulan. Insya Allah kita diberi kesehatan, keberkahan dalam kegiatan ini, dan tentu kami sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan sebagai kepala sekolah, dari teman-teman guru lainnya, dan tentu juga seluruh ekosistem sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Polewali agar kami bisa melewati kegiatan ini dan finish dengan baik dan dapat mengimplementasikan. Itu saja untuk sementara kami sampaikan. Sekian, dan selanjutnya saya kembalikan ke kepala sekolah, mungkin ada arahan atau tambahan. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih, singkat saja karena waktunya sudah memasuki pukul 14. Bapak Ibu yang kami hormati, program guru penggerak ini saya optimis, berkeyakinan, berprasangka baik bahwa ini adalah satu program yang akan memberikan dampak yang sangat positif kepada kita semua. Utamanya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kita. Karena saya yakin persis pelatihan yang diikuti kurang lebih 9 bulan, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ilmu yang bisa kita dapatkan untuk semakin meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di dalam melaksanakan tugas kita memberikan layanan kepada peserta didik. Jadi yang paling penting kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah ikut dalam program ini maupun yang belum, sebenarnya sasaran utamanya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik kita, sehingga mereka merasa nyaman, bahagia di dalam mengikuti semua proses pembentukan karakter, penanaman ilmu pengetahuan sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebenarnya inti tujuan utamanya. Jadi bagaimanapun program-program yang kita cetuskan, segala kreativitas, segala inovasi yang kita lahirkan, ujung-ujungnya saya yakin adalah memberikan layanan terbaik, memberikan rasa nyaman, bahagia kepada peserta didik kita di dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Dan itu tentu akan lahir ketika kita sendiri sebagai guru, sebagai tenaga pendidik bisa menjadi contoh teladan bagi mereka. Itu yang paling utama. Karena kalau kita hanya bisa memberi contoh saja, tetapi kita tidak mampu menjadi contoh dan teladan buat mereka, kita mau menanamkan kedisiplinan sebagai budaya positif tumbuh dari
mereka sebagai peserta didik kita, kalau bukan dari kita sendiri juga memberi contoh sebagai contoh yang bisa melahirkan keteladanan, kita juga disiplin dalam penggunaan waktu misalnya, dan lain-lain, semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas kita, insya Allah dengan keikhlasan kebersamaan kita, itu yang selalu saya kembangkan. Mungkin Bapak Ibu mencatat itu semua dari saya, bahwa saya sangat berpikir positif. Insya Allah Tuhan akan selalu bersama kita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Jadi apapun yang kita lahirkan dari program ini, sekolah penggerak ini, yakin Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah ikut programnya maupun yang belum, intinya adalah bagaimana ke depan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberi pelayanan pendidikan kepada generasi bangsa kita sebagai penerus generasi emas bangsa kita ke depan, sehingga negara kita ini bisa tetap bertahan jaya dan menjadi negara yang kuat di masa yang akan datang. Saya kira itu sambutan singkat dari kami, dan pada intinya kami sangat memberi dukungan, memberi apresiasi tentang pelaksanaan program ini, dan saya yakin juga teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru, Bapak pengawas, itu juga semua memberi apresiasi, memberi dukungan, sehingga semua program-program yang diikuti ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penguatan yang sangat memberi kami support dari pimpinan sebagai kepala sekolah. Masa berganti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tantangan kan kita hadapi. Menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Pancasila, Aktif dalam pembelajaran, kan kiri milik kantin setelah digunakan. Selanjutnya itu, saya sepakat tidak bicara kotor di kelas. Hasil kesepakatan dari kelompok 1. Yang pertama, sepakat tidak makan saat jam pelajaran. Sepakat. Yang kedua,
menjaga keselamatan kelas. Yang kelima, jaga kebersihan. Yang keenam, aktif di setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, sekian, terima kasih. Setelah tadi kita menuliskan kesepakatan kelas, ya, lalu kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Ibu harapkan ini menjadi dasar kita atau anak-anakku menjadi fondasi kita untuk anak-anak kita nanti lebih baik ke depannya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, budaya dan salam kebajikan. Bapak Ibu, kami dari calon guru penggerak saudara terkait apa yang sudah kami lakukan di kelas. Ini adalah penugasan terkait budaya positif yang telah kami lakukan di kelas selama kurang lebih 1 bulan ini. Nah, untuk yang pertama di sini kami ada berenam, ada Pak Muhammad Idris, ada Pak Roni, ada Pak Gasali, dan ada Ibu Nura Saryani dan saya sendiri sebagai anggota atau campus penggerak dari SMA Negeri 1 Polewali akan memaparkan dan memberikan gambaran terkait budaya positif yang telah kami laksanakan di SMA Negeri 1 Polewali yang insya Allah nantinya kita akan laksanakan secara keseluruhan untuk semua kelas. Teman terus masa pol remaja, kebetulan kami dari calon guru penggerak dan pesan tentang budaya positif. Saya dengan di sini akan memberi gambaran sederhana ketika kita di kelas itu kita akan menghadapi siswa yang berbeda-beda. Nah, disinilah bagaimana kita kemudian dapat mendapat kita di kelas kita akan mendapat anak yang menurut kita itu nakal ya. Bagaimana cara kita untuk merubah karakter anak tersebut? Inilah yang kami dapatkan ilmu baru yang menurut kami itu sangat menarik ya, terhadap anak yang berperilaku demikian. Jadi dalam menumbuhkan budaya positif seperti itu, ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Antara satu sama lain di lingkungan sekolah. Tidak ada murid. Ketika kesepakatan kelas kita bangun tersebut dan kita mendapat siswa yang kemudian berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib daripada lingkungan sekolah tersebut,
Kemudian kita mengingatkan dengan apa itu tadi keyakinan kelas tersebut. Ya, nah, inilah keyakinan. Jangan kita mencap anak tersebut kemudian memiliki perilaku nakal. Perilaku nakal tersebut akan menyebabkan anak itu mendapat membentuk karakter yang tidak baik. Itu salah satu contoh yang kita buat. Selanjutnya penjelasan budaya positif akan disampaikan oleh rekan-rekan CGP berikutnya. Terima kasih. Pertanyakan yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Dari gambar A merupakan kesepakatan kelas berupa beberapa poin, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, kedua menjaga kebersihan sekolah, tiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, empat aktif dalam pembelajaran, terakhir tertib. Dari gambar B sini ada kesepakatan kelas. Pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dan kedua, kami murid yang semangat belajar. Tiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Adapun tentang keyakinan kelas selanjutnya akan dipaparkan oleh CGP selanjutnya. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita juga melakukan kegiatan ini, kita menggunakan helm itu karena memang sudah ada aturan. Aturan itu berasal dari luar diri kita. Artinya bukan aturan. Nah, kalau kira-kira Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk bahwa yang mana di sini yang kalau kita lihat yang mana merupakan keyakinan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, dan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang mana kira-kira menurut ibu di keyakinan yang mana peraturan, yang mana peraturan kelas, kesepakatan kelas, yang mana kata-katanya lebih, yang menggunakan ya, datang yang mana A dan B, ya, A atau B yang kesepakatan yang keyakinan. Kalau kesepakatan yang keyakinan A atau B. Ya, B lebih keyakinan. Kenapa ibu bisa menilai seperti yakin bahwa ini adalah kesepakatan dan ini merupakan keyakinan? Karena penggunaan bahasa yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak menggunakan kata dilarang atau lebih sifatnya dari dibangun secara inklusif dari dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin bisa ditambah oleh rekan-rekan. Ya.
Begini, intinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Saryani, eksklusif dan inklusif. Jadi eksklusif itu dari luar, peraturan sebenarnya dibuat yang harus diikuti oleh semua orang. Sementara inklusif dari dalam. Mungkin lebih kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini tumbuhnya dari dalam. Intinya adalah kesadaran. Jadi bagaimana dengan melakukan keyakinan kelas yang berdasar dari kesepakatan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini adalah memunculkan kesadaran anak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bagaimana bahwa anak-anak tidak melakukan karena mereka sadar bahwa harus saling menyayangi, sadar bahwa sebagai siswa harus semangat belajar, sadar harus disiplin waktu dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas ini dia lebih klasikal, dia lebih global ini bahasanya, lebih luas. Makanya pada kesepakatan kelas itu kan masih banyak poinnya. Salah satu contoh mungkin seperti ini yang kesepakatan kelas yang saya buat di kelas saya 10 MIPA 4. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat, dilarang menyimpan sampah di laci meja, dilarang membawa kemasan yang bisa menghasilkan sampah di sekolah. Ini kesepakatan kelas. Nah, sehingga dari kesepakatan ini kan banyak sekali poinnya, indikatornya sangat banyak, sehingga dirumuskan menjadi sebuah keyakinan. Di sini mungkin dengan menggunakan satu bahasa. Kira-kira apa bagus bahasanya Ibu? Kalau kita membuat keyakinan kelas terkait dengan sampah. Iya, peduli terhadap lingkungan. Jadi satu kalimat saja, satu poin saja, ini bisa dijabarkan, bisa masuk semua. Nah, ini mungkin yang perbedaan mendasar. Jadi kata-kata dilarang itu bisa hilang dengan sendirinya. Tapi pada dasarnya keyakinan kelas ini lahir dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas, lahir keyakinan kelas, dan ini nanti yang diharapkan melalui kegiatan hari ini, pembahasan hari ini nanti akan bisa menjadi budaya positif juga di SMA Negeri 1 Polowali. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Dan kita sama-sama memahami bahwa sesuatu yang sifatnya secara ekstrinsik itu yang dibangun secara ekstrinsik selalu dilakukan ketika ada yang memantau. Misalnya, mengapa di lampu merah kalau tidak ada polisi kan orang bisa saja melanggar, karena kita selalu menganggap ada yang memantau, karena itu adalah peraturan, ada yang memantau. Sedangkan kalau keyakinan berarti yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Makanya ini lebih ada keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada yang mau ditambahkan? Ada yang selanjutnya untuk materi berikutnya akan dilakukan. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dengan bagaimana protokol dalam jadi selama ini mungkin kita sudah memberikan apa setidaknya kita sudah melakukan apa bagaimana kira-kira posisi protokol kita menurut teori yang sudah kami dapat ada 5 posisi protokol itu. Yang pertama itu mendukung, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian memposisikan diri sebagai teman, kemudian kadang juga kita memposisikan diri sebagai pemantau, dan yang paling di atas itu adalah memposisikan diri sebagai pengecer. Yang paling di bawah sebenarnya itu memposisikan diri untuk kontrol. Yang pertama itu berhukum. Jadi apa-apa yang dilakukan anak langsung kita menghakimi bahwa kamu salah. Kenapa kamu selama ini kalau setiap saya kasih tugas kasih sama tidak kerjakan. Selama ini selalu saya kamu yang terlambat. Itu namanya kita memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi kita menganggap bahwa diri kita nanti akan berhasil kalau misalnya kita memberikan hukuman seperti itu. Jadi teman-teman menganggap anak-anak itu salah. Apa-apa yang dilakukan kita menganggap bahwa itu salah. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Jadi ini mungkin selama ini kita menganggap mungkin saya biasa menganggap bahwa inilah yang terbaik dan terbaik yang biasa lakukan karena saya biasa ada di sini ada sesuatu yang biasa kita ucapkan karena kalau misalnya apa kamu tidak biasa kasihan sama saya sudah berusaha selalu memperbaiki kamu tapi kamu tidak pernah merasa bahwa itu yang kamu lakukan salah. Itu jadi di posisi pembuat orang masalah ini adalah merasa bahwa diri ini salah. Jadi kita sebagai guru sebenarnya itu salah ya, karena maksudnya anak-anak yang tertanam di dirinya bahwa dari segi psikologi anak akan menjadi down karena dia menyadari diri bahwa selama ternyata dia salah. Jadi kita membandingkan semangat anak-anak, maka malah akan semakin menurunkan semangat anak. Dia merasa bersalah diri dan bahwa setelah ini salah. Kemudian memposisikan diri sebagai teman. Nah ini juga kita sering melakukan posisikan nih.
itu juga ada kekurangannya. Karena kapan kita tidak bisa membantu anak, maka penilaian anak kepada kita itu akan berkurang, akan jelek kalau misalnya kita tidak bisa memberikan solusi kepada anak. Misalnya dia ada masalah, kita tidak bisa memberikan solusi, dia akan penilaiannya kepada kita akan menjadi menurun. Yang awalnya menganggap lemah, ya akhirnya akan menurun karena kita tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Kemudian proses memantau ini kita melihat apa yang mereka sudah lakukan dengan keyakinan keras yang mereka sudah sepakati. Kita hanya memantau apakah anak ini sudah melakukan sesuai dengan keyakinan yang mereka sepakati. Kemudian yang paling penting sebagai service pada manajer. Jadi di sini kita tidak pernah buat anak merasa bersalah. Kita mengembalikan ke mereka. Seperti misalnya, kalau misalnya anak ada salah satu keyakinan kelas yang mereka langgar, jadi anak-anak kita tanya apa keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Kemudian kita memberikan masukan misalnya dari kira-kira apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kamu sepakati. Kemudian apakah keyakinan kelas yang kamu sepakati selama ini apakah perlu dirubah atau bagaimana? Jadi kita memberikan kita memberikan solusi kepada anak, maksudnya memberikan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, apa yang ingin mereka lakukan. Saya kan menjelaskan tentang 5 dasar manusia, ya. Di mana sebagai seorang guru, selayaknya kita mampu memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena terkadang apa yang dilakukan oleh anak didik kita adalah lahir dari menginginkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu hal, itu pasti ada yang mendasari mereka. Kenapa dia melakukan itu? Inilah kemudian kita sebagai seorang pendidik harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan yang dipenuhi oleh peserta didik kita ketika mereka melakukan sesuatu hal. Dari kebutuhan dasar ini terdapat 50 kebutuhan dasar yang menjadi dasar anak-anak atau kita semua manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau bebas. Kemudian ada cinta kasih yang untuk dapat diterima. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi ketika misalkan anak-anak kita itu melakukan sebuah pelanggaran, maka jangan kita langsung Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Misalkan ya, ada anak-anak yang Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. menyiapkan seragamnya, menyiapkan atau mengingatkan ketika dia tertidur, mengingatkan untuk kamu dan lain sebagainya. Jadi ada ya kita juga atau juga Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
kebutuhan dasar manusia. Jadi saya ulang kembali, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada kebutuhan bertahan hidup, kehidupan, cinta dan kasih sayang, kemudian pengasuhan, kebahagiaan dan kesenangan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Saatnya meraih mimpimu, pada kegiatan arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan kasus. Tapi sebelum kita membahas ini semuanya rentetan dari yang tadi, dari kita membuat kesenangan jelas, kita membuat keyakinan jelas, lalu kita membuat kontrol, ya hingga akhirnya kita mengambil sebuah kegiatan perumpamaan anak-anak melakukan kesalahan di kelas. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada posisi mereka dan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi satu, bukan untuk menutup kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi tadi sudah disampaikan tentang kontrol kaitannya. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menumbuhkan kesadaran diri pada murid. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap kesalahan dilakukan oleh anak dikarenakan ada kebutuhan dasar yang tidak tercapai, yang tidak dipenuhi oleh anak sendiri. Enam, restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita bisa melihat pada slide berikutnya segitiga restitusi. Ini, jadi cara ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dengan menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kita pun akan menyampaikan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Artinya kan namanya manusia, salah itu adalah hal yang biasa. Dan ini bukan satu kali saja ya. Jadi contoh kemarin saya punya anak wali itu melakukan kesalahan, dia terlambat ikut dalam ulangan semester. Nah, jadi kita memanggil apa dasarnya, apa alasannya sehingga dia melakukan kesalahan itu. Terus cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, tentu anak-anak menjawab contoh tadi kenapa sampai terlambat hari ini ke sekolah, sadar tidak bahwa hari ini kita ada ujian semester. Jadi anak-anak menyampaikan saya terlambat karena saya terlambat bangun. Tentu yang tadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan adalah cinta kasih sayang. Arti kebutuhan yang dibutuhkan adalah kita sama awal saya seperti Bapak, sebelumnya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas lalu melahirkan keyakinan kelas, menanyakan bahwa kalau seperti ini kamu datang terlambat, nah kira-kira keyakinan kelas poin keberapa yang dilanggar. Jadi di situ ada 6 rumusan keyakinan kelas yang sudah dibuat dalam kelas saya. Anak-anak dengan sadarnya akan menyampaikan saya melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin waktu. Jadi disiplin waktu itu kan sangat luas, terlambat masuk di kelas, terlambat masuk di sekolah, tidak menggunakan waktu dengan baik dan sebagainya. Jadi disiplin waktu itu juga masuk pada keyakinan kelas. Nah, ini adalah cara ya alternatif yang kita lakukan untuk memposisikan diri sebagai manajer tentunya. Itu menempatkan diri sesuai posisi kontrol yang dijelaskan tadi. Nah, tentu setelah menanyakan keyakinan kelas, kita akan menanyakan kepada anak murid kita ingin menjadi apa anak nanti ke depannya. Oh, cita-cita saya ingin menjadi polwan. Jadi kalau seperti itu, nah, jadi polwan hal yang terpenting apa? Saya harus